Kalau petani kan mengejar kuantitas dulu. Belum ke kualitas belum. Nah, sudah mengarahkan. Mungkin nanti dengan Pak Idel bisa bisa. Oke, sekarang kita ada di Desa Gunung Agung Pau, Langur, Pagar Alam. Tepatnya Kibu, lebih terkenal dengan kata Kibu ya. Ini kita bersama petani kopi berasal dari Pagar Alam yang mungkin lama sudah merantau, ya. Alhamdulillah. Lama ya. Berapa? 15 tahunan. 15 tahun. Dari sekolah sampai bekerja. 15 tahun di Jogja ya. Di Jogja, akhirnya di tahun 2008 ya, akhirnya ngambil keputusan untuk pulang kampung ke Pagar Alam. Nah itu, ini Kak Rusi. Ini kita tepatnya di kebunnya masih keluarganya Kak Rusi ya. Masih keluarganya Kak Rusi. Nah hari ini kita akan bicara tentang kopi Pagar Alam. Mungkin teman-teman sudah pada tahu, dan ada juga yang belum tahu mungkin tentang kopi Pagar Alam yang sekarang sudah punya sertifikasi ya untuk varietas ya. Sudah punya kalau robusta dia sebutnya klon ya. Klon Bisma 1, 2, 3, 4. Kalau varietas itu Arabica. Untuk Arabica. Jadi ada klon baru di dunia perkopian, khususnya robusta ya. Sekarang ada klon Basma 1, 2, 3, 4. Sempet tahu awal mula varietas 1, 2, 3, 4 itu diperkenalkan kan? Karena cukup baru, setahuku kira-kira 2 tahun ini ya. 2 tahun ini. Itu sertifikasi dari Balitri. Ada mungkin ada lembaga yang khusus untuk sertifikasi mungkin ya. Tapi yang membawakan proses itu sampai ke sertifikasi dari petani itu Balitri. Pada saat proses awal untuk mensertifikasi klon tersebut itu kalau tidak salah dimulai dari 2014 ya. Awal mula. Kita sempat tahap awal membantu mencari kopi unggulan lokal. Jadi kita data, kita survei hampir setiap wilayah, kita ambil sampel-sampel. Misalnya di kelurahan ini ambil sampel ini, desa ini ambil ini, yang notabene sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat sebelumnya. Kita berburu, kita cari. Kalau dulu sebelum ada nama Bisma 1, 2, 3 itu yang melekat itu yang pemilik kebun atau yang pertama kali mengembangkan. Bisma 1 notabene Pak Pandi misalnya. Pak Pandi. Ya, yuk. Punya Pak Pandi bagus. Nah, kita ambillah sampel Pak Pandi. Terus ada lagi yang bagus, yang nantinya lahirnya itu akan jadi Bisma 1, 2, 3, 4. Pak Pandi akhirnya jadi Bisma 1. Terus Pak Jasli yang jadinya Bisma 2. Bisma 3 kalau tidak salah itu Pak Rakimin. Terus Bisma Pawi yang berada di lereng Dempo semua di lereng Dempo. Jadi lahirlah itu. Jadi tidak serta-merta keluar kita hanya ambil buah, ambil sampel dari tanah kita ambil, dari daun kita ambil, ya buah kita hitung dompol, satu dompol gugus ya kalau sini ya. Satu ranting ini ada berapa gugus atau dompol, satu dompol ini ada berapa buah. Itu dihitung ya.
tanahnya pun dilebkan, daunnya pun kita ambil. Sambil juga menghitung tajuk tajuk ya. ya berapa meter tajuk, Mm-mm. utara selatannya, barat timurnya berapa. Jadi lama prosesnya. Memang proses awal itu dimulai dari mapping ya. Iya. Mapping kebun-kebun pertama ya. Kebun-kebun. Kebun-kebun yang dianggap layak ya, bagus Iya. ya. Kemudian itu dijadikan sampel untuk melahirkan klon-klon itu tadi. Tapi nggak setelah dapat kebun mulai diteliti juga terkait tiap dongkol ya. Dompol Tiap dompol. dompol atau gugus, kalau sini kan Gugus. gugus. Jadi dihitung, tanahnya diambil. Nah waktu itu sempat juga stuck ya. Karena begitu selesai informasinya, mungkin karena banyak kegiatan lain ya. Nah, setelah berjarak sekitar dari 2014 15 ya, berarti kan 2017 18 dimulai lagi. Mulai lagi untuk mapping lagi, awal lagi, karena Mapping awal lagi. karena yang dulu mungkin belum lengkap dilengkapi lagi oleh Balitri ya, bersama dinas perkebunan ya. Kota Pagaralam ya. Jadi kita cari yang unggulan lokal yang sudah daya sebarnya itu ya hampir di setiap daerah, khususnya lokal ya, Pagaralam Lahat 4 Lawang inilah ya. Jadi memang sudah dikenal, tapi yang melekat namanya yang pemilik kebun atau yang pertama kali mengembangkan. Gitu. Akhirnya supaya ini sudah, kalau menyangkut nama kan tidak akan membawa daerah. Iya benar. Kan seperti itu. Nah akhirnya pemerintah kita, pemerintah daerah memberikan nama itu Basma 1, 2, 3 dan 4. Karena kalau bicara Basma identik dengan Pagaralam ya. Pagaralam. Iya. Karena kopi begitu kita perhatikan sebenarnya tidak hanya 1, 2, 3, 4. Banyak sekali klon-klon itu. Tapi yang poin paling tinggi selain unggulan lokal itu tadi daya sebarnya. Artinya kalau daya sebarnya itu luas, banyak yang menanam ataupun yang menyambung ataupun yang menyetek, atau baik itu secara generatif ataupun vegetatif, artinya itu sudah menjadi suatu unggulan, sudah menjadikan satu poin tersendiri. Makanya salah satu penilaian daya sebar. Artinya banyak sekali masyarakat yang menggunakan ini, klon ini. Nah itu kan. Nah terus ini menarik ini terkait klon Basma 1, 2, 3, 4 ya. Kita pun sebagai orang asli Sumsel cukup bangga ketika saya pertama kali lihat itu. Bangga ternyata di Sumsel itu udah keluar klon baru, khususnya Basma. Nah, ada perbedaan nggak antara klon 1, Basma 1, Basma 2, Basma 3 dan Basma 4 itu sendiri? Ya jelas ya. Pasti ada perbedaan. Mereka disebutkan dengan namanya, diurutkan 1, 2, 3. Ada keunggulan masing-masing. Keunggulannya masing-masing. Banyak kelebihannya. Basma 1. Ini Basma berapa nih? Nah, kalau yang ini belum, masih unggulan lokal di kebun kita sendiri kali. Unggulan lokal ya. Maka saya bilang tadi, kalau mau diurutkan unggulan lokal khusus untuk Pagaralam bisa sampai 20-30. Wow. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena selalu muncul, wah ini lain, beda lagi. Oh ini lain, beda lagi. Nah, nanti yang saya tanam dari biji, nanti kita lihat nanti. Itu akan menjadi Basma berapa, saya tidak tahu nantinya. Nah kita sudah punya untuk calon PET, pohon induk tunggalnya kita punya. Kita punya. Jadi keunggulannya salah satunya buahnya tidak mengenal cuaca, artinya cuaca ekstrem pun tetap berbuah ya. Itu mau musim banyak hujan, mau banyak panas, tetap berbuah. Itu selain daya sebar tadi. Daya sebar ya. Di setiap lokasi biasanya kan kalau kita di dataran tinggi dibawa ke dataran rendah
akan ada perbedaan walaupun satu jenis, kan Seperti- seperti iya, itu. benar. Nah, ternyata Besma 1 ini lebih gagah. Dibawa dari gunung ke daerah yang lebih rendah, itu bahkan ada yang lebih bagus. Pernah dicoba? Itu kalau mencoba sudah banyak sih. Heeh. Dari kita kumpul-kumpul dari para petani cerita, oh tanam Besma 1 saya sambung. Kan ada juga saudara nanam juga yang di daerah yang notabene di bawah 1000. Kalau kita kan di atas 1000 nih. Heeh. Nah, MDPL-nya ternyata lebih bagus. Karena mungkin cuaca di bawah, mungkin banyak panasnya tapi ada hujannya. Iya. Akan lebih bagus seperti itu, kopi khusus untuk daerah kita. Heeh. Besma 2 mungkin ya yang membedakan dari bentuk buah pun sudah bisa membedakan. Makanya harus dihitung jumlah dompol, jumlah buah. Iya. Ada yang buahnya dompolnya rapat. Ini kan gugus atau dompolnya kan kecil. Kecil ya. Akhirnya kan bijinya kan banyak. Iya. Nah, kalau Besma 2 dompolnya besar-besar, Mm-mm. otomatis jumlah biji pasti kan kurang dong. Kurang. Kalau ya. sudah besar-besar. Iya. Nah, tapi dahannya atau rantingnya ini lebih panjang. Jika Hmm. kita membandingkan dompol ini akan sampai berapa, yang dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Pendek misalnya cuman dapatnya 5 dompol, Ya. 6 dompol. Yang panjang itu bisa menyampai 17 Yang panjang bisa sampai 17. 17 dompol. Apa artinya lebih dari 1 meter bisa sampai 2 meter itu ranting. Artinya banyak sekali. Kalau perkiraan tuh, kalau apa? Kan bicara dompol, bicara jumlah biji ya, misalnya kan. Kalau untuk Basma 1 kira dalam satu pohon itu berapa kilo? Pernah nggak dihitung? Pernah bisa sampai 3 kilo bisa. 3 kilo ya? 3 kilo, 4 kilo bisa. Wah. Dalam satu musim ya itu. Ya. Dalam satu Bukan musim. dalam satu panen, Iya. sekali panen. Hmm. Ini pun kalau ini pun ini saya bisa jamin ini bisa sampai ini 2 kilo positif. Ini. Mm. Oh. Untuk biji seperti ini, kecil seperti ini 1.300 1.500 1 kilo. 1 kilo. Nah, ini kan satu ukuran dengan apa arabica. Oh. Ini kan buahnya kan. Kalau yang besar-besar itu enggak nyampe. Nggak Cuman nyampe. 1.900-an itu sudah 1 kilo. Jadi Basma 1 itu Basma 2 lebih Besar lebih besar ya biji. biji. Basma 1 lebih Lebih sedang lah kalau Sedang di sini. ya? Sedang, lebih besar dari yang ini. Buahnya, dompolnya lebih besar, rantingnya atau dahannya lebih panjang. lebih panjang. Nah itu kawan-kawan. Jadi dapat pengetahuan baru kita antara Basma 1 dan 2.